Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kali ini kita akan mendiskusikan tentang analisis isu gender dalam pembelajaran sains di sekolah dasar berdasarkan kajian artikel terindeks Sinta dan Scopus. Yang pertama adalah latar belakang kasus. Latar belakang kasus yang pertama adalah tindakan guru di mana memanggil siswa laki-laki dalam diskusi sains. Yang kedua, memberikan kesempatan tampil lebih banyak pada anak atau siswa laki-laki. Tiga, mendukung kegiatan ekstrakurikuler yang dianggap lebih cocok untuk laki-laki. Latar belakang kasus yang kedua diambil dari dampaknya, di mana siswi merasa kurang percaya diri dan kurang termotivasi dalam pembelajaran sains. Kedua, muncul ketimpangan partisipasi dan prestasi berdasarkan gender. Artikel yang dikaji ada dua. Yang pertama dari Afriana J. Permanasari A. dan Fitria A. 2016 dengan judul Penerapan Project Based Learning Terintegrasi STEAM untuk meningkatkan literasi sains siswa ditinjau dari gender. Bersumber pada Jurnal Inovasi Pendidikan IPA 2, 202 sampai 212. Fokus artikel ini adalah pengaruh model PJBL terintegrasi STEAM terhadap literasi dan sikap sains antara siswa laki-laki dan perempuan. Artikel yang kedua yaitu dari Kuswantoka dan Fajanella J. VV 2025 yang berjudul Does Gender Affect Attitudes in Inclusive Schools yang diambil dari International Journal of Education volume 8 nomor 1 2025 di mana fokusnya adalah perbedaan sikap terhadap pendidikan inklusif antara siswa laki-laki dan perempuan di sekolah dasar dan SMP. Rumusan masalah dari artikel. Artikel pertama, yaitu artikel dari Afriana et al. 2016. Rumusan masalahnya adalah apakah penerapan model PJBL yang terintegrasi STEM dapat meningkatkan literasi sains dan apakah terdapat perbedaan hasil antara siswa laki-laki dan perempuan. Artikel yang kedua dari Kuswanto dan Pajanela 2025. Apakah gender berpengaruh terhadap sikap siswa terhadap pendidikan inklusif di sekolah dasar dan menengah? Kedua artikel tersebut menyoroti isu kesetaraan gender dalam pembelajaran dan interaksi siswa di sekolah. Hasil dan pembahasan. Dari artikel yang pertama, yaitu artikel dari Afriana et al. 2016, dapat dirangkum yang pertama adalah literasi sains meningkatkan pada kedua gender. Yang kedua, tidak ada perbedaan signifikan secara kognitif. Yang ketiga, sikap terhadap sains meningkat lebih signifikan pada siswi perempuan. Kesimpulan, PJBL yang terintegrasi STEM mampu mengangkat minat dan sikap siswi terhadap sains. Hasil dan pembahasan artikel yang kedua dari Kuswanto dan Fajanilla 2025 dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, sikap terhadap pendidikan inklusif tidak berbeda antara siswa laki-laki dan perempuan. Yang kedua, yang artinya ketimpangan gender lebih dipengaruhi oleh praktek guru bukan faktor biologis. Sedangkan implikasi bagi sekolah dasar. Temuan penting yang pertama adalah praktek guru, di mana praktek guru di kelas itu sangat mempengaruhi kepercayaan diri dan motivasi siswi. Yang kedua, temuan pentingnya adalah model pembelajaran,
model pembelajaran aktif seperti PJBL terintegrasi STEAM dapat meningkatkan keterlibatan perempuan dalam sains. Langkah praktis yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah rotasi partisipasi, di mana rotasi giliran partisipasi siswa dalam diskusi, baik antara laki-laki maupun perempuan. Yang kedua adalah catat waktu berbicara, di mana guru dapat mencatat waktu berbicara antara siswa laki-laki dan perempuan di kelas. Yang ketiga, proyek sains sederhana. Terapkan proyek sains sederhana yang memberi peran cara bergantian. Yang keempat, umpan balik positif. Guru dapat memberikan umpan balik positif pada usaha siswi, tidak hanya usaha siswa laki-laki saja. Yang kelima, pelatihan kesetaraan gender. Adakah pelatihan guru tentang kesetaraan gender di kelas? Ini perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan guru kita. Yang keenam, kembangkan klub sains, di mana guru dapat mengembangkan klub sains yang inklusif bagi semua gender. Tidak hanya fokus pada laki-laki saja, tidak hanya fokus pada perempuan saja, tetapi antara laki-laki dan perempuan bisa digabungkan jadi satu. Terus kesimpulan dan rekomendasi. Dari kedua artikel tersebut dapat kita simpulkan yang pertama, perbedaan motivasi dan partisipasi siswi bukan karena kemampuan, tetapi karena pola perhatian dari guru. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek dan pendekatan setara dapat meningkatkan kepercayaan diri siswi dalam sains. Terus rekomendasinya adalah yang pertama, sekolah perlu mengembangkan pembelajaran sains yang sensitif gender. Yang kedua, guru perlu refleksi rutin terhadap cara mereka memberikan kesempatan dalam belajar. Yang terakhir, yang ketiga adalah penelitian lanjutan di tingkat sekolah dasar diperlukan untuk memperkuat bukti empirisnya. Demikian hasil diskusi saya pada diskusi kali ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.